Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati Calik, NIM 15-2001-047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Subjudulnya, Konsep Ideologi dan Ideologi Nasional. Masalah-masalah yang saya akan bahas, yang pertama, bab 1, yang pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Bab 2, kajian pustaka yang berisi pengertian ideologi dan pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 3, pembahasan yang berisi tentang yang pertama, arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bab 4 atau bab yang terakhir, penutupnya berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting, memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Yang kedua, rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Yang kedua, bagaimana perjalanan Pancasila ideologi dari masa ke masa? Yang ketiga, apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Yang keempat, apa fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Pengertian ideologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Pengertian ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikir atau science the ideas. Puspowardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan, menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk mempelajari atau memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Tatanan nilai mempunyai 3 tingkatan fleksibilitas ideologi dan Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua, nilai instrumental, dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada 3 dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi realitas, yang kedua, dimensi idealis, dan yang ketiga, dimensi fleksibel. Bab yang terakhir yaitu bab 3, Bab 3, pembahasan. Arti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.
Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berasal dari kata Yunani, yaitu ide yang berarti melihat, seperti yang saya jelaskan tadi. Menurut pendapat Harold Hatitus, definisi dari ideologi adalah a term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies often applied to a systematic sum of ideas held by group or classes. Artinya, suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi, filsafat sosial yang sedang dilaksanakan bagi suatu rencana yang memiliki sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Yang kedua, perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa. Berawal dari sidang pleno BPUPKI yang pertama diadakan pada tanggal 2 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketika itu, Dr. Rajiman Widioningrat dalam pidato pembukaannya yang selaku Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Pertanyaan ini menjadi persoalan paling dominan sepanjang 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan memunculkan sejumlah pembicaraan yang mengajukan gagasan mereka mengenai dasar filosofis Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, secara eksplisit Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata beberapa rumusan Piagam Jakarta diganti dan menimbulkan kekecewaan umat Islam terhadap pemerintah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan terus berkembang hingga masa pemerintahan Soeharto. Dan sampai-sampai Karl Gluck mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang terlalu banyak meributkan masalah ideologi dibandingkan negara-negara lain. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus 1945 dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh Sidang Pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohaniannya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan. Estetis maupun religius, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya atau cultural bond yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi terkandung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Yang terakhir, bab yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya bawakan adalah Pancasila sebagai
Ideologi bangsa dan negara itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi, bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila, bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bagus dari sekarang. Ideologi juga diharapkan mampu untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, supaya dalam pengambilan keputusan tidak keluar dari aturan dan kaidah negara Indonesia. Tidak hanya negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi juga masyarakat Indonesia, masyarakat dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila, supaya cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat tersebut dapat terwujud dengan benar. Saran yang dapat saya ambil dari makalah ini, saya berkeinginan supaya makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dan salah penulisan dalam makalah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.